warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semuanya. Masih tetap semangat belajar meskipun pada saat ini kita belajar di tengah wabah virus corona. Anak-anak, marilah kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa memohon Tuhan Yang Maha Esa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seni tari, yaitu tentang ruang, waktu, dan tenaga pada ragam gerak tari. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru harapkan kalian akan mampu 1. Mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Dan yang ketiga, melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang keempat, mengasosiasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, baik secara sikap maupun sosial budaya di masyarakat. Kemudian yang kelima, mengkomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, baik secara tertulis maupun secara lisan. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang elemen gerak tari, yaitu ada ruang, waktu, dan tenaga, terlebih dahulu marilah kita bahas apa yang menjadi unsur pokok atau unsur dasar dalam sebuah tarian. Dalam kegiatan seni tari, unsur pokok atau unsur dasar ini ada yang dinamakan sebuah gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah proses perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lainnya secara utuh dan berkesinambungan. Kemudian dalam seni tari kita mengenal dua istilah ragam gerak tari. Yang pertama namanya adalah gerak murni. Kemudian yang kedua ada yang namanya gerak maknawi. Apa itu gerak murni? Apa itu gerak maknawi? Mari kita ulas satu per satu. Kita awali dengan gerak yang pertama, ada yang namanya adalah gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang semata-mata mengandung unsur keindahan tanpa mengandung arti atau maksud tertentu. Jadi gerak itu kita lakukan hanya semata-mata untuk keindahan saja, tidak mengandung unsur atau maksud tertentu. Nah, dalam gerak seni murni ini kita bisa menggunakan media tubuh kita untuk melakukan sebuah gerakan. Bisa menggunakan media kepala, kemudian ada tangan, ada badan, kemudian ada kaki. Ya. Bu Guru awali dengan menggunakan media tangan dulu. Ada banyak sekali beberapa contoh gerak murni yang bisa kita lakukan dengan media tangan. Bu Guru berikan contoh yang pertama, ada yang namanya gerakan nyekiting. Kalian perhatikan, gerakan nyekiting. Gerakan nyekiting adalah gerakan perpaduan antara ibu jari dengan jari tengah. Kemudian jari yang lainnya mengikuti. Ini yang dinamakan gerakan nyekiting. Ya. Kemudian gerakan yang kedua ada yang namanya adalah gerakan nyempurit. Ya. Gerakan nyempurit. Kalau gerakan nyempurit adalah gerakan perpaduan antara ibu jari dengan jari telunjuk. Ya. Kemudian masih dengan media tangan ada yang namanya
anak-anak adalah gerakan ngerayung. Gerakan ngerayung adalah gerakan dari ibu jari yang menempel pada telapak tangan, kemudian dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis maupun jari kelingking ini bersatu menuju ke arah atas. Ya. Kemudian contoh masih menggunakan media tangan. Ada yang namanya adalah gerakan ukel. Ya, ini namanya gerakan ukel. Gerakan ukel adalah gerakan perputaran tangan dengan menggunakan pergelangan tangan. Ini namanya gerakan ukel. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan adalah contoh gerak murni dengan menggunakan media tangan. Kemudian kita bisa menggunakan media kepala untuk melakukan sebuah gerakan murni. Ya, salah satu contoh gerak murni dari media kepala adalah gerakan pacak gulu. Ya, pacak gulu. Gerakan pacak gulu ini adalah gerakan perputaran leher dan kepala menuju ke samping kiri maupun menuju ke samping kanan. Ya, seperti melihat sesuatu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini adalah gerakan pacak gulu. Ya, jadi yang Guru sampaikan tadi ini adalah contoh dari ragam gerak murni. Kemudian istilah yang kedua dalam gerak tari dalam seni tari adalah gerak maknawi. Apa itu gerak maknawi? Gerak maknawi adalah gerak yang selain mengandung unsur keindahan juga mengandung arti, maksud atau makna tertentu. Jadi gerak tari itu tidak hanya mengandung keindahan saja, juga mengandung arti, maksud, tujuan. Nah, sekarang contohnya apa? Ya, Bu Guru berikan contoh gerakan tari namanya adalah gerakan ulap-ulap. Gerakan ulap-ulap ini adalah gerakan tangan kanan yang diletakkan di dekat mata. Nah, kemudian pandangan mata menuju ke arah jauh. Kenapa ini di dekat mata? Karena gerakan ulap-ulap ini sendiri mengandung arti atau maksud melihat sesuatu yang letaknya berada di tempat yang sangat jauh. Itu tadi adalah gerakan ulap-ulap. Kemudian contoh gerak maknawi yang kedua, anak-anak, ada yang namanya gerakan sembahan. Ya, gerakan sembahan. Gerakan sembahan ini adalah gerakan perpaduan antara tangan kanan dan tangan kiri yang diletakkan di depan dada. Kemudian arti atau makna atau maksud dari gerakan sembahan ini sendiri adalah berdoa atau memohon sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah juga salah satu contoh ragam gerak maknawi. Nah, itulah anak salah satu contoh dari gerak murni dan gerak maknawi yang merupakan ragam atau gerak dasar dari sebuah tarian. Kemudian kita masuk ke elemen tari. Ya. Elemen tari ada 3 macam. Yang pertama adalah ruang, kemudian yang kedua waktu, kemudian yang ketiga adalah tenaga. Kita ulas satu persatu elemen gerak tari. Ya, elemen gerak tari yang pertama tadi adalah ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat yang digunakan seorang penari untuk melakukan sebuah gerakan. Kemudian dalam sebuah tarian, dalam gerak tari, ada 2 istilah ruang yang dilakukan atau digunakan oleh seorang penari. Yang pertama adalah ruang pribadi, kemudian yang kedua adalah ruang umum. Ya, kita menuju ke ruang pribadi terlebih dahulu. Ruang pribadi adalah ruang yang bersentuhan langsung dengan tubuh penari itu sendiri. Kemudian batas imajinasinya adalah sejauh mana tangan dan kaki menjangkau gerakan, melakukan gerakan tanpa melakukan perpindahan tempat. Jadi pada saat anggota tubuh penari melakukan sebuah gerakan, tidak melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang
lainnya. Kemudian contoh gerak tari yang menggunakan ruang pribadi. Ya, ada gerak yang namanya adalah gerakan mentang. Gerakan mentang ini adalah gerakan dari kedua tangan, tangan kanan maupun tangan kiri, menuju ke samping kanan dan ke samping kiri, ya, tanpa melakukan perpindahan tempat. Ya, tangan bergerak ke samping kanan, kemudian tangan bergerak ke samping kiri, tetapi tidak melakukan perpindahan tempat. Kemudian gerakan yang selanjutnya ada gerak yang namanya Nyilo Asto. Gerakan Nyilo Asto ini ya, mengandung maksud bercermin. Tangan ya, berada di depan, ya, kedua tangan berada di depan seperti ini. Kemudian dilanjutkan gerakan tangan menuju ke samping. Ya, kedua tangan di depan, kemudian gerakan tangan ke samping. Ini namanya adalah gerakan Nyilo Asto, yang juga termasuk ragam gerak yang menggunakan ruang pribadi. Kemudian ruang tari yang kedua, anak-anak, ada yang namanya ruang umum. Ruang umum adalah ruang di luar tubuh penari, di mana pada saat dia melakukan gerakan terjadi perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, berarti pada saat penari itu melakukan sebuah gerakan akan melakukan perpindahan tempat di mana dia akan melakukan sebuah gerakan. Sekarang guru berikan contoh gerakan apa saja yang menggunakan ruang umum. Ya. Gerakan yang pertama, anak-anak, kita bisa melakukan gerakan yang namanya serisik. Gerakan serisik ini secara umum bahasanya adalah berlari. Nah, kalau orang berlari itu artinya melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini contoh yang disebut adalah gerakan serisik. Nah, dari satu tempat di sini pada saat kita melakukan gerakan, kita akan melakukan perpindahan tempat. Nah, ini melakukan perpindahan tempat menuju ke tempat yang lainnya. Ini adalah gerakan serisik. Kemudian gerak yang selanjutnya yang menggunakan ruang umum, ada yang namanya adalah gerakan cancer. Gerak cancer ini bahasa umumnya adalah gerakan pergeseran kaki atau gerakan geser baik ke samping kanan maupun ke samping kiri. Nah, kedua tangan kita letakkan di samping pinggang kita, kemudian badan ditekuk. Kaki menghadap ke depan, kemudian kita lakukan pergeseran kaki ke kanan dan ke kiri. Nah, kanan bergeser, melakukan perpindahan tempat, kemudian kembali ke tengah, nah, kembali geser ke kanan, kemudian geser ke kiri. Nah, ini contoh dari gerakan cancer. Kemudian masih contoh dari gerak yang menggunakan ruang umum. Contoh gerak selanjutnya adalah istilah gerak lumaksono. Kalau kalian masih awam, apa itu lumaksono? Lumaksono itu sendiri mengandung arti adalah berjalan. Orang yang berjalan pasti akan melakukan perpindahan tempat dari satu tempat menuju ke tempat di depan atau tempat selanjutnya. Ini contoh dari gerakan lumaksono. Berjalan ke depan satu persatu, kemudian tangan berada di samping kanan maupun di samping kiri. Ini namanya lumaksono. Ya. Anak-anak, dari yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, ada gerakan serisik, kemudian gerakan cancer, dan juga ada gerakan lumaksono. Itu tadi adalah salah satu contoh-contoh gerak yang menggunakan ruang umum. Nah, kemudian anak-anak kita masuk ke elemen yang kedua. Nah, elemen yang kedua dalam gerak tari ada yang namanya waktu. Nah, waktu itu sendiri mengandung arti tempo yang digunakan pada saat melakukan sebuah gerakan. Nah, tempo itu berpengaruh pada seorang penari pada saat melakukan gerakan.
Kemudian dalam sebuah iringan yang biasanya untuk mengiringi sebuah tari, ini sangat membantu sekali tempo-tempo yang digunakan oleh seorang penari. Karena dengan iringan, seorang penari akan mudah, akan lancar melakukan sebuah gerakan. Dia harus menggunakan tempo cepat, dia harus menggunakan tempo sedang, maupun dia akan menggunakan sebuah gerakan yang menggunakan tempo lambat. Ya. Kemudian Bu Guru berikan contoh, ya, sebuah gerakan ataupun tarian yang menggunakan tempo lambat. Karena ada yang namanya adalah gerak tari dari tari serimpi, kemudian ada tari bedoyo yang berada di kerajaan atau istana yang merupakan sebuah contoh tari klasik. Ini adalah sebuah tarian yang menggunakan tempo lambat. Kemudian contoh dari tarian yang menggunakan tempo cepat. Ya, pada saat ada tarian Bambangan Cakil, ada adegan peperangan dari seorang raksasa dengan seorang kesatria. Pada saat dia melakukan gerakan perangan, ya, berperang antara raksasa dan kesatria, tempo yang digunakan untuk berperang itu adalah salah satu tempo dari tempo cepat. Jadi ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Kemudian anak-anak, kita lanjut ke elemen yang selanjutnya. Elemen yang ketiga, ini adalah tenaga. Tenaga itu sendiri mengandung maksud adalah kekuatan yang mendorong terjadinya sebuah gerakan. Nah, gerakan itu sendiri bisa tercipta karena kuat lemahnya sebuah gerakan yang dilakukan seorang penari pada saat melakukan sebuah gerakan. Kemudian dalam tenaga ini sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada 3 macam anak-anak. Ya. Ada apa saja? Ada yang namanya intensitas, kemudian ada yang namanya tekanan atau aksen, kemudian yang ketiga ada yang namanya kualitas. Yang pertama dulu kita bahas, ada yang namanya intensitas. Intensitas adalah bagaimana atau banyaknya tenaga yang digunakan oleh seorang penari untuk melakukan sebuah gerakan sehingga menghasilkan ketegangan gerak dalam suatu gerakan. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tenaga, yang kedua adalah yang namanya tekanan atau aksen. Tekanan atau aksen ini adalah tenaga yang dibutuhkan pada saat melakukan gerakan kontras. Kontras itu apa? Kontras itu adalah gerakan yang tiba-tiba. Jadi gerakan itu melakukannya adalah dengan kekuatan yang sangat besar. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kualitas. Kualitas ini sendiri mengandung maksud adalah bagaimana cara menggunakan tenaga untuk melakukan sebuah gerakan. Nah, anak-anak, itu tadi yang sudah Bu Guru sampaikan tentang elemen gerak tari, baik ruang, waktu, dan tenaga, sudah Bu Guru jelaskan kepada kalian masing-masing. Kemudian tugas kalian selanjutnya adalah kalian membuat sebuah gerakan yang mengandung unsur ruang, waktu, dan tenaga secara individu. Gerakan itu kalian rekam, kalian buat dalam sebuah video, kemudian tugas itu nanti kalian kirimkan lewat pembelajaran di classroom kita. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru rasa cukup sekian. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Pesan Bu Guru, kalian tetap menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker, kemudian cuci tangan yang bersih, kemudian tetap menjaga jarak dimanapun berada, lalu waspada, dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, Guru rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.